Baik, kita lanjut kepada Duta Besar Yunani. Beliau adalah duta besar di mana-mana, di Timur Tengah juga, pernah jadi konsul jenderal di Hong Kong, berbagai jabatan di Kementerian Luar Negeri, sekarang memegang jabatan Duta Besar Republik Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh di negara Yunani. Kami persilakan Bapak Ferry Adamhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Profesor. Waalaikumsalam, Pak Dubes. Pertama-tama kami juga mengucapkan terima kasih nih diundang untuk ikut partisipasi memberi masukan untuk RPJM pendidikan di Sumatera Barat yang menurut hemat kami satu kehormatan sekali karena ini menyangkut masa depan bukan hanya Sumatera Barat tapi juga mungkin ribuan atau puluhan ribu dari siswa untuk mendidik ini. Saya sebenarnya very risky nih Pak, karena yang saya hadapi ini Pak Profesor Wasli Jalal yang sangat mumpuni dan juga yang lainnya yang tentunya sangat paham mengenai ini. Saya sempat tanya ke Pak Fazli apa sih kontribusi yang akan kiranya kami berikan. Bapak Ibu sekalian, pertama saya mengucapkan selamat sekali lagi untuk Pak Gubernur dan juga Wakil Gubernur yang diberi amanat, yang dipilih oleh rakyat Sumatera Barat untuk memimpin mereka mengarungi masa depan yang ini, yang kedepannya. Kami mungkin terlalu exaggerate ya, atau terlalu membesar-besarkan kalau menilai pada masa kepemimpinan beliau ini adalah sesuatu yang sangat kritikal, terutama bagaimana memetakan peran Sumatera Barat. Tadi beliau sudah menyampaikan bagaimana peran Sumatera Barat sebelum dan semasa revolusi, terutama di bidang pendidikan dan pembentukan karakter nasional. Dan itu tentunya kita ingin supaya hal ini tidak putus dengan generasi-generasi ke depannya. Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati, kalau boleh kami sedikit kasih paparan ya Pak ya. Silakan Pak Dubes. Ya terima kasih Pak. Saya pengen, saya dapat ini juga Pak yang slide saya pertama ini, yang dua ya. Yaitu ini Pak, what do 7 billion people do, Pak? Nah, ini maksud kami ini menyampaikan ini adalah kita bisa melihat yang ke depan ini apa yang kita akan arahkan kepada para pendidik kita di ke depannya, Pak. Kita bisa lihat yang sekarang ini 1,4 billion agriculture dan lainnya, Pak. Dan kita bisa lihat juga di sini di bidang services, di bidang entrepreneurship 400 billion. Lalu masih ada juga unemployment. Tadi Pak Rektor juga menyampaikan ini. Nah, saya lihat, saya baca juga ada beberapa artikel dan undang-undang kita. Kalau boleh kami menyampaikan sedikit Pak Fazli, mungkin yang paling jelas Undang-Undang Nasional sudah menggariskan bagaimana pendidikan nasional itu. Ya lalu tahap MPR yaitu tujuan membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan. Yaitu pembukaan yang pertama Undang-Undang nomor 2 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan bertakwa, memiliki pengetahuan, keterampilan, berkepribadian. Tadi nanti di-touch oleh Pak Rektor mengenai 5 permasalahan yang dihadapi Sumbar, yaitu karakter. Nah, undang-undang ini juga kami menyambutkan di sini memasukkan di sini Undang Nomor 20 tentang penyelenggaraan pendidikan. Tidak hanya pemerintah semata, tapi juga masyarakat. Nah, bentuk model seperti inilah yang mungkin kita juga perlu melihatnya seperti apa. Tadi Pak Dubes Mayarfat sudah menyampaikan model Belanda, bagaimana mereka sudah melihat potensi anak-anak didik itu dari tingkat SD lainnya. Ya Pak. Nah, kami lihat dari bacaan kami Pak, tantangan yang dari Pemda adalah menciptakan anak didik sebagai manusia yang dituju tadi yang saya sampaikan, lalu menjadikan universitas di Sumatera Barat dan di salah satu the center of excellence.
di era COVID-19 ini. Meningkatkan rasio tamatan dari SMA ke perguruan tinggi Sumbar, yang dimana kita lihat 20-30% tamat SMA ke luar negeri, ke luar daerah Sumbar. Meningkatkan daya serap tenaga kerja saat ini. Ini nanti yang more or less bisa disampaikan betapa Belanda melihat vocational sebagai jawaban, dan juga hampir sama dengan Yunani, Pak, di belakang dari presentasi saya nanti. Ya. Nah, saya lihat positif terhadap tujuan pendidikan nasional, dan kita sudah tahu, Pak Fazli juga sudah tahu. Saya punya teman, Pak, waktu di Sekdilu sama-sama kuliah pendidikan luar negeri. Saya, by the way, saya sama-sama dengan Pak Mayer Fas nih, seangkatan. Ada yang omnya itu udah jadi guru bahasa Indonesia di Jerman. Jadi budaya Minang itu meletakkan cerdik pandai dan ulama di tempat yang istimewa. Ini sebagai ini yang positif ya. Yang perlu kita nanti petakan, yang seperti Pak Profesor sampaikan, masukkan ke dalam RPJMD seperti apa gitu loh, dan mendorong lembaga pendidikan tidak menjadi lembaga pendidikan Menara Gading. Nah, ini yang tentunya yang menjadi challenge bagi para perguruan tinggi. Kami dari tempat yang terpisah sudah bicara, dan di webinar juga dengan Pak Profesor Zasijal, dengan UNAN, dengan Rektor UNAN, mengenai bagaimana kita mendirikan sebuah universitas, bukan college, yang dimana di dalamnya kita akan bisa mengisi peranannya di sana. Lalu semangat yang kelihatannya sangat penting, mungkin kecil tapi sangat penting untuk mengubah nasib melalui kunjungan formal atau non formal. Ya, saya lihat salah satu jalan pintas yang bisa dipastikan dari RPJM adalah kerjasama pendidikan di Sumbar. Untuk khusus perguruan tinggi, tadi sejalan yang sampaikan adalah mengembangkan sains dan teknologi dan networking. Ini yang dipakai oleh Yunani, yang networking dan bagaimana kontribusi untuk pembangunan bangsa. Bentuk kerjasamanya, Pak, saya lihat dari swasta daerah dan swasta nasional. Ini suatu yang nggak terelakkan dilakukan oleh Yunani dan juga mungkin negeri Belanda, dan bukan juga dari teman-teman di negara lain. Dan bagaimana swasta itu diwajibkan untuk para siswa yang ikut dalam vocational untuk bekerja di sana, Pak. Walaupun daerah dan nasional. Saya misalnya menginginkan seperti ini, misalnya ada pengusaha kita yang sangat maju, mungkin Pak Wagub. Mungkin di perusahaan-perusahaan Pak Wagub itu akan juga dimagangkan orang adik-adik yang punya kemampuan untuk melakukan ini. Itu bentuk kerjasama, Pak. Dan nasional yang saya sampaikan ini bukan overcome ke masalah juga ke universitas-universitas dengan ITB, dengan tempat-tempat lainnya. Yang kebetulan Pak Gubernur kan juga ketua dari pertanian, Pak. Dan ini yang bisa kita kembangkan untuk bentuk kerjasamanya. Kedua, sesama universitas di Indonesia, yang saya sampaikan tadi. Ketiga adalah universitas dan lembaga kajian internasional. Yang ini yang kita bisa lakukan dan juga mungkin sudah dilakukan. Ya, kan? Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Dubes Mayerva sudah menyampaikan mengenai pendidikan di Belanda. Moralnya hampir sama, Pak. Ya, mereka membuat yang namanya primary education 6 tahun, sejak umur 6, secondary education dibagi 2, Pak, gimnasio nih kayak SMP lah gitu ya, terus lyceum untuk 3 tahun. Nah, tertiary education itu mereka memakai dual system di Germany, Pak, seperti Jerman nih, Pak ya. Universitas di sini pasal 16 menyebutkan bahwa universitas penyelenggaranya adalah negara, Pak, dan bebas untuk orang Greek. Sedangkan swasta mereka hanya buat seperti college, Pak. Nah, untuk inilah mereka melakukan kerjasama dengan universitas asing dan luar negeri lainnya. Dan vocational school apprentice ini yang dilakukan, Pak, setelah mereka selesai atau 3 tahun terakhir SMA gitu, Pak. Nah, teori 20%, 70% praktek kerja di perusahaan. Ini yang mirip dengan negeri Belanda, dan di sini jika Bapak bisa lihat berapa mereka sudah menseleksi anak-anak didiknya, tidak semua mereka harus pergi ke perguruan tinggi.
tapi mereka yang direkomendasikan untuk menjadi saudara-saudara, mereka akan pergi ke sana. Ya. Nah, oke, Pak Ibu sekalian, apa yang membuat Yunani pendidikan yang recommended, Pak? Yang dari catatan kami di sini, mereka adalah pertama, mereka tetap mendukung apa yang menjadi kelebihan dari Yunani itu sendiri, Pak. Bapak Profesor Jalal dan teman-teman sekalian, Yunani adalah negara yang sangat prominent, Pak. Nah, ini yang pemerintah terhadap untuk pendidikan di setiap jenjang. Ada semacam lembaga yang memonitor ini, Pak. Ini mungkin yang tadi Pak Rektor sampaikan mengenai konsep nagari itu. Karena ini dimungkinkan oleh undang-undang kita, dan ini mungkin bisa direkomendasikan untuk apa yang dilakukan oleh Yunani, dan Belanda juga melakukan hal yang sama. Dan menerapkan dual system ini yang vocational apprenticeship ini, Pak, tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi juga dimungkinkan untuk ngambil di politekniknya, Pak. Dan bagi mereka yang menyangkut perguruan tinggi. Nah, ketiga yang kami lihat semangat nasional mempertahankan peran Yunani, terutama di bidang shipping, tourism dengan menerima para siswa vocational. Nah, perusahaan-perusahaan ini aja, Pak, yang mereka memfokuskan untuk para anak-anak didik, baik yang ini terutama yang vocational, untuk ikut bagaimana membangun ship, bagaimana membuat manajemen tourism dan lainnya, dan mendorong kerjasama universitas. Dan yang ketiga adalah mendorong kerjasama antar universitas EU dan juga dunia. Dan inilah yang kami lihat kelebihan dari pendidikan Yunani, Pak, yaitu mereka mengawinkan dual system itu dengan potensi yang dimiliki oleh swasta mereka, Pak. Itu yang tadi yang saya sampaikan di awal-awal, mungkin adalah kerjasama dengan swasta kita, Pak. Ya. Nah, sejauh ini yang kami dapatkan, yang kita dorong, Pak, soal ini kerjasama pendidikan tinggi Indonesia dengan Yunani, ada dari Padang satu, belum masuk di sini, ada Universitas Andalas dengan Aristotle University. Hanya mungkin ini perlu ditingkatkan pada bidang-bidang yang memang memang diperlukan sekali. Seperti Sakuala, mereka lebih menerapkan pertanian, Pak. Ini bagi mereka penting, karena dengan pertanian ini mereka akan memberi pelajaran tukar menukar guru dengan standar dan kriteria untuk bahan-bahan hasil tani yang masuk ke dalam European. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan mengenai where are we now. Ini yang kita bisa tambahkan di sini, Pak Profesor Jalal. Kita bisa lihat dari global marine traffic di sini. We are in the middle of this traffic, Pak. Tapi kalau Bapak bisa lihat, keunggulan yang kita miliki ini adalah kita punya komoditi, kita punya wilayah, dan kita punya wilayah, dan kita punya comparative advantage untuk ini. Masalahnya kalau kita nanti membedah, bisa kita lihat bahwa semuanya sebagian besar yang di tempat kita masuk adalah di wilayah tetangga kita. Dan ini yang menjadi challenge bagi Pak Gubernur dan juga lainnya. Bagaimana bidang pendidikan ini bukan hanya melulu masalah pendidikan atau lembaga pendidikan, tapi juga melibatkan ini peran swastanya di sini. Bagaimana swasta bukan hanya swasta yang mencari ini, dan juga lembaga swasta seperti Nini Mama, Nagari, dan ini menentukan bagaimana menciptakan satu masyarakat, satu pendidik yang berpancasila seperti yang disampaikan oleh TAP MPR tadi. Kedua, ini Pak, tadi yang saya sampaikan, Pak, semua alur masuk ke sini, Pak. Dan Yunani punya potensi untuk kita kembangkan di sini. Kenapa? Karena sampai 19% dari kepemilikan kapal dimiliki oleh Yunani, Pak. Jadi mereka sangat prominent,
mereka sangat ini dengan kita, Pak. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa kami sampaikan betapa Yunani mereka mengawinkan kekuatan mereka di industri maritim dan di industri tourism untuk meningkatkan sumber daya manusianya, meningkatkan pendidikannya, dan pendidikannya diarahkan ke sana. Mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau mereka yang belajar MBA atau di mana pendidikan akan belajar betapa satu kekuatan Belanda itu, mereka yang membuat yang namanya VOC. Satu tempat yang diambil di Maluku, spice, menjadi satu barang yang mereka jual dan meningkatkan pembangunan Belanda dan membuat Belanda jadi sentral. Dan ini yang dilakukan oleh Belanda, karena tidak bisa orang membantah bahwa itulah kekuatan Belanda. Dan Yunani di sini mereka memfokuskan kepada shippingnya, Bang. Siapa orang yang tidak kenal dengan Aristoteles, Onassis, dan Sapphoros Nearchus, Bang. Dan ini yang tetap mereka kembangkan, Bang. Dan potensi ini bisa kita kembangkan, dan juga terima kasih Pak Gubernur ini sebenarnya punya visi juga, Pak Gubernur itu. Saya melihat seperti yang Pak Profesor Hasim Jalal sampaikan. Kita lihat samudra Indonesia jangan hanya laut, tapi adalah samudra opportunity. Dan dari catatan kita, Pelabuhan Teluk Bayar di zaman Belanda adalah pelabuhan nomor 2 di dunia. Dan ini mungkin yang menjadi tantangan bagi kita semua, tentunya menyiapkan sumber daya manusianya. Demikian Pak Profesor Jalal, masukan kami dari Yunani. Baik. Yang mungkin nanti di grouping kita akan bicara lebih detail ini. Terima kasih Pak Dubes. Jadi berarti peluang vokasi yang berhubungan dengan perkapalan, bisnis kelautan ya, dan juga teknologi kelautan itu sangat mungkin ya. Dan juga pariwisata yang Yunani kan juga sangat terkenal ya. Profesor guru-guru SMK ya. Satu menit gitu ya. Kemarin kami didatangi oleh satu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini dia bilang, Mr. Ambassadors, dia bilang gitu. How could you attract us to come down to your country? Because the requirement for the management is very, very important, and you have to start with the education. We're going to help you, and we're going to find something that we can boost your opportunity on this. Jadi challenge ada Pak di sana, Pak. Ya, baik. Solo apalagi Mentawai ini kan luar biasa potensinya Pak Dubes ya. Luar biasa, dan dia juga terpapar dengan samudra ya.